Selamat pagi. Jadi ini materi tentang naive Bayes. Ya, kita fokus di classifiernya ya. Oke, Oke, ini ya soal keluarga ya. Intinya sini probabilistik ya, klasifikasi probabilistik yang sederhana berdasarkan penerapan teorema Bayes. Ya, ini asumsi kemandirian yang kuat, ya. Naif ya. Artinya apa namanya, setiap variabel itu berdiri sendiri-sendiri itu konsepnya ya. Oke, jadinya pemanfaatan iOS dipelajari secara luas sejak 1960-an, jadinya jauh banget sebelum saya lahir. Dalam komunitas pencarian teks, jadinya sana dalam teks emang populernya yang ini di bimbingan saya juga udah 2 orang udah wisuda dengan topik naik Bayes ini untuk klasifikasi teks, dan apa namanya 2 orang lagi ongoing ya, tapi tidak sebanyak yang minatnya ke IoT gitu ya. Jadinya saya ingin banyak di sini juga sebenarnya gitu ya. Dengan processing ya sebenarnya sesuai ya. Yang bisa kira kompetitif domain dengan metode yang lebih canggih termasuk SPM ya, Super Vector Machine. Tidak dibahas di sini, itu lebih cocok dibahas di machine learning ya sana. Basic classifier juga digunakan diagnosis medis otomatis. Ini banyak sekali ini ya, digunakan IBS itu digunakan untuk diagnosis penyakit gitu ya. Tapi ya itu jurnal banyak yang arahnya bukan machine learning, tapi lebih ke pembuatan rule dari expert ya. Itu kurang setuju saya ya. Oke. Teorema Bayes dalam statistik dan literatur sains komputer, model NBC dikenal dengan berbagai nama termasuk simple Bayes dan independence Bayes karena setiap variabel dibaca independen. Semua nama ini menunjuk pada penggunaan teorema Bayes dalam aturan keputusan classifier. Di model matematisnya di sini ya, bersyarat ya, sama diberikan contoh misalnya vektor ya, x1 sampai x2 ya, mewakili fitur n ya, variabel independen yang ditugaskan probabilitas ya, instance kejadian itu termasuk itu ya. Untuk setiap K memungkinkan hasil atau kelas ya, CK sana. Jadi sini apa ya, bedanya dengan classifier yang lain, tidak dibaca semua variabel, tapi setiap variabel dibaca satu-satu. Jadinya bisa jadi kalau satu variabel tidak lengkap, dia bisa tetap membuat suatu probabilitas. Jadinya sangat cocok untuk teks gitu ya, dimana teks itu kan tidak selalu teks itu muncul dalam sana gitu ya. Ini probabilitas dengan teorema Bayes, yang menggunakan teorema Bayes, probabilitas bersyarat dapat dikompetisikan sebagai ya ini. Jadinya itu ya, di sana probabilitas daripada kelas ya masih terhadap X itu adalah ini ya, probabilitas X dibandingkan dengan ini ya, apa namanya, kelas tersebut dan munculannya X dalam kelas tersebut. Jadinya munculnya X keseluruhan ya membagi kemunculan X dalam kelas tersebut gitu ya. Jadinya prior ya sana likelihoods ya, dengan evidence sana gitu ya misalnya. Ini sangat cocok sekali misalnya apa namanya untuk klasifikasi ini ya, misalnya sentiment analysis itu cocok sekali di sana ya. Jadinya misalnya kata sempit gitu ya, sempit jadinya itu untuk misalnya kamar hotel atau misalnya itu, atau baju gitu misalnya untuk review mungkin apa namanya terlalu sempit untuk ukuran XL gitu misalnya, itu saya sering ngalami ya, itu negatif ya itu misalnya. Tapi kata sempit itu apakah selalu muncul di yang menurut pengamaman kita negatif? Kalau selalu muncul berarti tiap ditemukan kata itu berapa probabilitasnya, berarti itu adalah arahnya kalimat yang atau review yang mengarah ke sentimen negatif seperti itu. Jadi misalnya ini contoh yang saya gampang ya. Mungkin ini contohnya lebih ke IoT barangkali ya. Sini kondisi kelembaban ya, angin dan kolom terakhir adalah keputusan bermain ya. Seperti ya. Keputusan bermain itu bukan IoT seperti itu. Misalnya seperti ini, artinya hari pertama sampai 14 ya. Artinya di sini semua diskrit ya, semua diskrit, tidak ada data kontinu ya. Makanya nanti kita ada Gaussian naive Bayes sama multinomial naive Bayes ya. Sana itu jadinya sini outlook ya sana cerah ya, overcast mendung ya, rain dan lain-lain ya. Terus humidity kelembaban tinggi, terus angin ya lemah kuat ada cuma 2 ya, high normal juga kalau humidity ya. Terus play no yes gitu ya.
Oke, nah di sini kita bermain dengan frekuensi table. Nah, ini yang frekuensi table ini yang saya kalau nge-review jurnal gitu misalnya di tidak muncul gitu ya. Tiba-tiba muncul rule gitu ya. Rule probabilitas daripada suatu kejadian itu yang langsung muncul itu kalau saya lihat jurnal kayak gitu beneran nih naik Bayes yang arahnya masih tetap apa enggak gitu. Jadi sini itu ya, jadinya kita tidak mengaitkan masing-masing, tapi kita langsung hitung aja frekuensi terjadinya masing-masing kejadian ya sana. Jadinya sini ya bisa kita lihat jadinya ini kalau untuk outlook ada 3 variasi, sunny, overcast, sama rainy ya. Jadinya berapa kali dia bermain, yes ya, 3, 4, 3 ya, 2, 0, 2 ya. Terus untuk kelembaban udara ya, high and normal ya, 3 sama 6, 4 sama 1 gitu ya. Di sini jangan pakai logika untuk contoh data ini. Ya, suka-sukanya mereka mau bermain apa enggak ya. Strong weak ya, 6, 3, 2, 3 seperti itu ya. Masing-masing ada probabilitasnya ya. Ini misalnya untuk ini membuat likelihood ya, kita buat rumusan likelihood ini. Di sini bisa kita lihat ya, kejadian misalnya sunny dan yes gitu adalah ya, 3/10 ya, 3/10 ya, ini semua ya. Jadi kejadian yang sunny jadinya cerah itu terjadi berapa kali, 10 kali gitu ya, 10 kali, sehingga di sana yang yesnya adalah 3/10 ya. Terus itu ya jadinya sorry salah saya ngantuk. Ini kejadian ini ya, yesnya berapa kali terjadi, yesnya adalah 10 kali. Sorry saya ini kurang konsen ya. Jadinya sunny per yes, jadinya sunny-nya terjadi sunny dan yesnya terjadi 3 kali ya. Terus ininya bener ya, sunny lebih oke. Ya, di sunny dan yes-nya terjadi 3 kali ya, terus sunny-nya sendiri terjadi 10 kali. Sorry, itu ya benar ya. 0,3. Terus sunny dan no-nya terjadi 2 kali, no-nya sendiri terjadi 4 kali. Benar ya. No, 5 kali sih. Gitu ya. Intinya itu bisa dibilang kalau dijumlahin totalin 5/14 ya. Itu. Terus overcast di sini sunny ya, sunny 5 ya, bener ya. Di seperti itu. Ini sini overcastnya terjadi 4 kali dari 14 kejadian. Terus sini keputusannya adalah 4 ya. Jadi ini untuk overcast itu menunjukkan lebih ciri yang mutlak. Jadinya kalau dia lebih ke mendung itu main ya, karena mendung itu kan enak ya, nggak panas atau nggak basah gitu, enak gitu. Misalnya contohnya kalau dipakai logikanya seperti ini pas ya, ini mutlak ya, lebih probabilitasnya sudah lebih kelihatan di sini gitu ya. Misalnya ini 4/14, 0 bahkan no ya gitu ya. Di rainy 3/10 ya, 2/4 ya sana. Oke, itu ya, ini masih 50-50 sama dengan sunny ya, rainy sama ini 50-50 ya, 5/14 ya. Ini dijumlahin ya 10/14 ya, ini semua yesnya ya, yesnya ini 4/4, ini semua no dari semua kejadian adalah 14 ya, 10 yes, 4 no seperti ini. 0, jadi kita dapat 3 di sini, 0,3, 0,36 sama 0,71 ya. Di sini kemungkinan yes yang diberikan sunny adalah misalnya itu ya, PCX, nah kelasnya ya, sana yes sunny ya, sama dengan ya ini ya, jadinya yes sunny dikali dengan probabilitas yes sama probabilitas dibagi dengan probabilitas sunny gitu ya. Itu ini ya sunny-nya ya kejadiannya. Oke, itu. Ini kejadian yang dianggap sebagai classifier ya di sana ya, labelnya gitu. Di sini 0,3 kali 0,71 dibagi dengan 0,36. Hasilnya ada 0,591 gitu ya. Jadinya no dan sunny ya, sana no dan sunny. Jadinya sini bisa kita kalikan ya, sama ya dengan ini ada kejadian sunny dan no-nya 0,4 ya. Ini itu ya, lebih banyak no-nya justru ya. Terus 0,36 ya dibagi dengan 0,36, jadinya 0,4 ya, lebih tinggi daripada yes sunny-nya gitu ya. Oke, jadinya untuk
humidity dan apa namanya Y-nya bisa dihitung dengan cara yang sama ya. Intinya ini ya itu 0,33 kali 0,36 0,6 ya, sorry, dibagi dengan 0,5 ya, jadi itu ya artinya jadi no-nya ya 6, terus sama ya, no-nya juga bisa dihitung seperti itu ya, 0,6, jadinya lebih tinggi di sini ya. Oke, itu ya sini jadinya week-nya adalah 0,67 kali dengan 0,64 dibagi dengan 0,57 0,75 ya, northern week 0,4 dikali dengan 0,36 dibagi dengan 0,57 jadinya 0,25 ya, seperti jadinya itu ya. Jadi ini ya, contoh soal yang lain ini bisa dihitung seperti probabilitasnya, jadinya apa namanya itu ya, jadinya bisa nanti digabungkan masing-masing variabel daripada sebuah itu ya. Misalkan kita memiliki soal dengan nilai-nilai berikut ya, misalnya ya, jadi bermainnya berapa gitu bisa coba dihitung gitu ya, sana ya, angin lemah ya. Jadi jadinya cara menghitungnya seperti ini, nilai QTS untuk hari tersebut adalah outlook ya, rain per year sekali dengan P humidity sama dengan high case ya. Wine itu intinya 2/9 kali dengan 39 kali 6/9 9/14 sama dengan 0,0199 ya. Terus peluang no-nya adalah itu ya, intinya rain dan no dikali dengan humidity ya, high dan no, dan wine dan no ya dikali dengan no ya, sana 2/5 4/5 2/5 kali 5/14 sama dengan 0,0166 ya. Intinya peluangnya terbagi ini ya, intinya seperti itu, mana yang nanti dipilih seperti itu ya. Bisa dinormalisasikan keduanya ya, itu ya ya untuk ini ya, apa namanya, total peluang, sehingga bisa kalau dijumlahin jadi 100% gitu ya sana. Oke, selain itu ya, kalau tadi itu kan dia ini ya, arahnya lebih ke variabel discrete. Untuk variabel kontinu bisa gunakan Gaussian IPS ya, ketika berhadapan dengan data kontinu ya sana ya. Jika adalah bahwa nilai kontinu yang terkait kapasitas didistribusikan menurut distribusi normal, jadi normalisasi dengan fungsi Gaussian ya sana. Distribusi normal yang dimaksud adalah data dikelompokkan berdasarkan kelas dan dihitung means dan variannya dari kelas, jadinya means dari kelasnya itu K-nya ya menjadi nilai rata-rata dalam X yang terkait dengan kelas CK, dan ini biarkan standar deviasi K kuadrat menjadi varian nilai dalam X yang terkait dengan kelas CK ya. Terus nilai observasinya ya, V distribusikan dalam probabilitas V diberikan kelas CK ya, P sama dengan X sama dengan V ya, atau ya CK dapat dihitung dengan memasukkan V ke dalam persamaan untuk mendistribusikan normal yang diparameterisasi oleh ini ya, means dari K dan standar deviasi kuadrat dari K. Ini kurang lebih itu ya. Ini rumusan untuk Gaussian functionnya. Terus selain itu ada juga multinomial bias, ini mempertimbangkan variabel itu bisa lebih kemandirian ya, dengan model kejadian multinomial sampel vektor fitur yang mewakili frekuensi kejadian tertentu yang dihasilkan oleh multinomial ya, P1, Pn, di mana Pi adalah probabilitas bahwa kejadian I terjadi ya. Vektor fitur X ya, X1 sampai Xn adalah histogram ya, dan itu ya, ini histogram kalau dalam gambar itu kan berapa suatu warna terjadi gitu ya, seperti itu ya. Frekuensi warnanya ini menghitung berapa kali peristiwa I diamati dalam contoh tertentu gitu ya. Ini peristiwa kejadian munculnya suatu kata gitu kalau umum di sana ya. Oke, ini multinomial dalam teks, ini yang paling umum digunakan, dan ini yang sudah banyak TA-nya ya. Bukan banyak, baru 2 sih. Baru 4 ya berarti ya. Dalam model peristiwa yang biasanya digunakan untuk klasifikasi dokumen dengan peristiwa yang diwakili kemunculan kata dalam satu dokumen, seperti itu ya. Oke, itu barangkali nanti mungkin lebih jelasnya bisa kita lihat di codingan ya.